Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Mesara dari Matematika Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UAS algoritma dan struktur data yang sudah saya kerjakan. Untuk soal nomor 1, di sini soalnya yaitu membantu Argi untuk bertemu CP di mana Argi berada di kota A dan CP berada di kota N, mencari jalur terpendek yang bisa dilewati oleh Argi. Nah, di sini saya memilih jalur terpendeknya itu dari kota A ke kota C dengan jarak 6 meter, dari kota C ke kota F dengan jarak 5 meter, dari kota F ke kota H dengan jarak 3 meter, dari kota H ke kota L dengan jarak 2 meter, lalu dari kota L ke kota N dengan jarak 5 meter. Sehingga dengan mengikuti jalur ini, Argi dapat segera bertemu dengan CV yang berada di kota N. Dengan total jarak yang dilewati Argi yaitu 21 meter. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Nah, di sini untuk menjawab soal nomor 2 yaitu menggunakan kode yang sudah saya buat. Yang pertama yaitu fungsi ini untuk memeriksa apakah N adalah bilangan prima. Kemudian jika N-nya itu kurang dari sama dengan 1, maka bukan bilangan prima di return false. Kemudian 2 adalah bilangan prima terkecil. Kemudian fungsi ini menyatakan bilangan genap selain 2 adalah bukan bilangan prima. Kemudian fungsi ini itu batas maksimal pembaginya. Kemudian fungsi ini yaitu memeriksa pembagi ganjil dari 3 max hingga max divisor. Kemudian fungsi ini yaitu jika ada pembagi selain 1 dan N, maka bukan bilangan prima. Kemudian di sini di return true. Selanjutnya fungsi ini yaitu untuk memeriksa apakah N adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri. Kemudian ubah bilangannya menjadi string. Nah, di sini fungsinya jika bagian yang tersisa bukan bilangan prima, maka di return false. Kemudian di sini dipotong digit pertamanya itu dari kiri. Kemudian fungsi ini itu jika semua potongan adalah bilangan prima, maka di return true. Selanjutnya fungsi ini untuk memeriksa apakah N adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kanan. Kemudian ubah bilangannya menjadi string. Nah, jika bagian yang tersisa bukan bilangan prima, maka di return false. Kemudian potong digit bagian terakhirnya ini dari kanan. Lalu di return true jika semua potongan bilangannya adalah bilangan prima. Nah, di sini fungsi ini memeriksa apakah N adalah bilangan prima yang dapat dipotong dari kiri, dari kanan, atau dari keduanya. Nah, jika bilangannya ini mengandung 0, maka di return false. Nah, di sini memeriksa apakah bisa dipotong dari kiri, dan di sini memeriksa apakah bisa dipotong dari kanan. Nah, jika bisa dipotong dari kiri, jika bisa dipotong dari kiri dan kanan, maka di return both. Jika hanya bisa di return dari kiri, maka di return left. Jika hanya bisa dipotong dari kanan, maka di return right. Nah, jika tidak memenuhi kriteria, maka akan di return false. Nah, di sini saya mengambil contoh angka bilangan primanya itu atau N itu yang pertama ada 3797, di mana outputnya adalah both. Berarti bilangan ini merupakan bilangan yang dapat dipotong dari kiri dan dapat dipotong dari kanan. Kemudian untuk yang kedua, saya mengambil N-nya itu adalah 47 dan menghasilkan outputnya itu left. Berarti bilangan ini hanya bisa dipotong dari kiri. Dan yang ketiga, saya mengambil bilangan N-nya itu sebagai 739 yang menghasilkan outputnya right. Berarti hanya bisa dipotong dari kanan. Nah, dan yang terakhir, saya mengambil N-nya itu sebagai 10. Di mana outputnya adalah false karena dia mengandung unsur 0. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 3. Di sini saya sudah membuat kode ini untuk menjawab soal nomor 3. Nah, di sini saya membuat fungsi di mana init dari ini mengkonstruksikan dari nama tempat wisatanya
Kemudian jarak tempat wisata ke tempat berikutnya. Nah, di sini fungsi ini adalah pointer ke node berikutnya yang diinisialisasikan dengan non. Lalu di sini saya membuat kelas linked list, di mana head dari linked list ini diinisialisasikan dengan non. Kemudian di sini saya membuat fungsi baru, yaitu membuat node dengan nama jarak distance, dengan nama dan jarak. Kemudian jika linked listnya kosong, maka head menunjukkan ke node baru. Nah, di sini fungsi ini menunjukkan node terakhir menunjuk ke node baru. Nah, di sini fungsinya selanjutnya yaitu menginisialisasi jarak totalnya adalah 0. Kemudian di sini saya membuat fungsi menambahkan jarak setiap node ke total distance. Lalu saya memindahkan ke node berikutnya di sini dengan fungsi ini dan di return total distance. Selanjutnya fungsi ini saya gunakan untuk selanjutnya fungsi ini yaitu yang pertama untuk memulai dari node pertama dari linked list. Kemudian fungsi ini untuk mencetak nama dan jarak saat ini ke node berikutnya. Kemudian di sini pindah ke node berikutnya. Kemudian fungsi ini untuk mencetak total jarak tempuh yang dihitung melalui metode calculate total distance. Nah, selanjutnya di sini saya membuat fungsi seperti ini. Dan outputnya seperti ini. Dengan urutan tempat wisata dan jarak ke tempat berikutnya adalah ini. Dan urutan tempat wisatanya adalah ini. Dan total jarak tempuhnya yaitu 14,5 km. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Di sini saya menginput data pengunjung. Terdapat 100 data. Kemudian di sini saya membuat code-nya untuk menjawab soal nomor 4. Yang pertama yaitu membuat kelas. Di sini fungsi ini untuk konstruktor yang menginisialisasi ID pengunjung, tipe tiket, dan waktu kedatangan. Seperti ini. Nah, jika menginisialisasi status kompensasi untuk pengunjung dengan fungsi ini. Kemudian di sini fungsi ini yaitu konstruktor untuk menginisialisasi 4D cube untuk antrian berdasarkan jenis tiket dan waktu tunggu maksimum untuk setiap pengunjung. Nah, fungsi ini untuk DQ untuk antrian super VIP, kemudian fungsi ini untuk antrian VIP, yang fungsi ini untuk reguler, dan di sini untuk kompensasi. Nah, di sini ada waktu tunggu untuk setiap tipe tiketnya. Untuk super VIP, waktu tunggunya itu 10 menit, VIP 20 menit, kemudian reguler 30 menit. Nah, selanjutnya fungsi ini untuk menambahkan pengunjung ke antrian berdasarkan jenis tiket. Fungsi ini itu untuk menambahkan pengunjung ke antrian super VIP. Yang ini untuk menambahkan pengunjung ke antrian VIP. Dan fungsi ini untuk menambahkan pengunjung ke antrian reguler. Nah, di sini kita memeriksa waktu tunggu untuk pengunjung dan memindahkan yang melebihi waktu tunggu maksimum ke antrian kompensasi. Nah, di sini saya membuat fungsi seperti ini. Di sini fungsi ini itu untuk menghitung waktu tunggu pengunjung dalam menit. Nah, jika waktu tunggunya itu melebihi batas waktu yang diizinkan untuk tipe tiketnya, maka akan dialihkan ke sini. Hapus pengunjung dari antrian.
Lalu pengunjung tersebut ditandai ke antrian kompensasi dan pengunjung tersebut ditambahkan ke antrian kompensasi dengan fungsi ini. Nah, selanjutnya fungsi ini untuk kapasitas roller coasternya yaitu ada 24 orang. Dan fungsi ini yaitu list untuk menyimpan penumpangnya. Kemudian di sini fungsinya untuk mengisi kereta selama kapasitasnya belum penuh dan diisi dan antriannya tidak kosong. Nah, di sini yaitu mengambil pengunjung pertama dalam antrian. Lalu fungsi ini memastikan hanya pengunjung yang datang sebelum waktu sekarang yang dimasukkan ke dalam roller coaster, di mana waktu sekarang ini adalah waktu dimulainya perjalanan roller coaster. Nah, di sini fungsi ini adalah fungsi prioritas untuk mengisi roller coasternya. Yang pertama itu yang kompensasi, kemudian super VIP, lalu VIP, lalu reguler. Sini return mengembalikan list penumpang ke roller coaster. Lalu fungsi ini untuk memeriksa dan mengelola waktu tunggu setiap pengunjung. Lalu kemudian fungsi ini untuk memuat penumpang ke roller coaster. Nah, di sini untuk menghitung jumlah pemegang tiket reguler. Lalu di sini yaitu untuk menghitung jumlah minimum pemegang tiket reguler yang diperlukan. Nah, fungsi ini itu jika pemegang tiket regulernya kurang dari yang dibutuhkan, tambahkan lebih banyak dari antrian reguler. Kita inisialisasi dengan fungsi ini. Kemudian mengembalikan list akhir penumpang untuk perjalanan ini. Nah, ini kita membuat instance dari kelas antrian taman bermain. Kemudian fungsi ini untuk mengubah string waktu menjadi objek datetime. Kemudian di return menetapkan informasi zona waktu itu untuk Jakarta. Kemudian di sini fungsi ini untuk memproses data pengunjung dan mengelola perjalanan pada berbagai waktu. Nah, di sini fungsi ini untuk mengonversi waktu kedatangan dari string ke objek datetime. Kemudian di sini untuk menambahkan pengunjung ke antrian taman bermain berdasarkan waktu kedatangan dan jenis tiketnya. Nah, di sini saya menetapkan waktu awal untuk memulai perjalanan roller coasternya itu pada pukul 10. Nah, di sini saya membuat fungsi yang mensimulasikan terdapat 6 perjalanan. Nah, di sini saya menetapkan waktu saat ini untuk perjalanan dan perjalanan ke berikutnya yaitu perbedaannya 60 menit. 60 menit. Kemudian di sini fungsi ini untuk mengelola penumpang untuk perjalanan saat ini. Nah, kemudian fungsi ini untuk mencetak detail dari setiap perjalanan, termasuk informasi tiket, penumpang, dan waktu kedatangannya, serta statusnya apakah mereka penerima kompensasi atau tidak. Kemudian fungsi ini yaitu untuk mencetak detail akhir dari semua penumpang, termasuk ID penumpang, tipe tiketnya, dan apakah termasuk kompensasi atau bukan. Nah, dari kode yang sudah saya buat menghasilkan output seperti ini. Dapat dilihat perjalanan pertamanya dimulai pada pukul 10. Kemudian karena saya tadi menginisialisasikan untuk perjalanan selanjutnya yaitu perbedaannya 60 menit, maka perjalanan keduanya akan dimulai pada pukul 11 dan perjalanan ketiganya pukul 12 sampai perjalanan ke-6. Nah, di sini tadi urutan pengunjung yang naik ke roller coasternya yaitu super VIP dulu, VIP, reguler,
dan reguler, di mana didahulukan dengan yang menerima kompensasi terlebih dahulu. Ini kenapa menerima kompensasi? Karena dia datang pada pukul 9, sedangkan perjalanan pertama roller coasternya itu pada pukul 10. Dan waktu tunggu untuk tipe tiket Super VIP itu adalah 10 menit. Jadi dia sudah melebihi batas waktu tunggu, makanya menerima kompensasi. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Nah, untuk ini tipe tiketnya reguler. Untuk ini tipe tiketnya VIP, kenapa tidak menerima kompensasi? Karena uh, tidak melebihi waktu tunggu tipe tiket yang dia miliki. Outputnya seperti ini. Sekian penjelasan jawaban soal UAS algoritma dan struktur data dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.